Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke warung membeli lada, makan ayam bagian dada. Perkenalkan, nama saya Dinda dari sekolah keren yaitu Semanda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan merupakan salah satu bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan. Bulan suci Ramadan adalah salah satu bulan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap amalan akan dilipat gandakan. Mau amalan besar, amalan kecil, salah satu amalan ringan yang kita dapat amalkan di bulan Ramadan adalah bersolawat. Solawat adalah salah satu zikir yang paling afdol, karena di dalamnya terdapat nama kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan kita untuk sholat, tapi Allah tidak mendirikan sholat. Allah memerintahkan kita untuk sedekah, tapi Allah tidak bersedekah. Namun ketika Allah memerintahkan kita untuk bersolawat, apakah Allah juga ikut bersolawat? Jawabannya ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya ikut bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Allah dan para malaikat ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang beriman diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan salam penghormatan kepada beliau. Saking dahsyatnya nih, solawat merupakan salah satu jalan agar orang-orang beriman dapat berdekatan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan kepadaku setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti." Hadis riwayat Al-Baiki. Ada satu kisah dari Al-Habib Quraisy Baharun. Beliau mengisahkan ada satu solawat yang pahalanya tak tertandingi. Diriwayatkan oleh Abul Faraj Al-Bahari dan Abu Umarah bin Al-Madini dan Muhammad bin Al-Matlabi. Beliau menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW berada di sebuah masjid. Tiba-tiba lelaki bercadar datang menemui beliau. Lelaki tersebut membuka cadar yang menutupi wajahnya dan berkata dengan fasih, "Salam sejahtera untukmu, duhai manusia yang memiliki kemuliaan yang menjulang tinggi dan tak tertandingi." Rasulullah SAW kemudian mendudukkan lelaki tersebut di antara beliau dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar memandangi lelaki tersebut kemudian berkata kepada Rasulullah, "Duhai Rasulullah, mengapa engkau mendudukkan lelaki tersebut di antara aku dan engkau, sedangkan aku mengetahui bahwa di muka bumi ini tidak ada yang engkau cintai melebihi diriku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Duhai Abu Bakar, Jibril memberitahuku bahwa lelaki ini suka bersolawat denganku dengan salah satu solawat yang belum pernah dibaca oleh siapapun sebelumnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dan Abu Bakar radhiyallahu anhu melanjutkan pembicaraan. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun berkata, "Duhai Rasulullah, ajarkan kepadaku salawat yang ia baca agar aku dapat bersalawat kepadamu dengannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyebutkan salawat tersebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi awalina wal akhirin fi wal malaila a'la ila yaumiddin. Abu Bakar kemudian bertanya, "Duhai Rasulullah, apakah balasan yang akan diperoleh seseorang yang membaca sholawat ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, "Duhai Abu Bakar, engkau telah menanyakan sesuatu yang aku tidak mampu menghitungnya. Andaikan lautan menjadi tinta, pepohonan menjadi pena, dan para malaikat menjadi juru tulis, maka lautan akan kering, pepohonan akan habis, sedangkan para malaikat belum selesai mencatat pahala sholawat ini." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Faraj dalam Al-Mutrib. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan adalah salah satu bulan yang penuh dengan keistimewaan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membaca sholawat. Itu adalah bentuk dari usaha kita untuk berdekatan dengan Nabi besar kita, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya memohon maaf. Jika ada kelebihan, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, anak cantik namanya dia, kena hukum melempar batu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.